Halo netizen, ini adalah all new Toyota Vios tipe G CVT TSS ya. Jadi sebelumnya kita udah pernah mereview Vios yang tipe G. Nah, sebetulnya tipe G itu ada opsi Toyota Safety Sense atau TSS-nya. Nah, sekarang kita akhirnya kesampaian juga nih review Vios TSS, dan unit ini lagi ada di Plaza Toyota Gading Serpong. Untuk kontak personnya nanti bisa langsung lihat di description di bagian bawah aja ya. Jadi untuk secara eksterior, tipe G CVT TSS ini sih nggak ada yang beda dibandingin tipe G CVT standar ya, karena emang yang beda tuh cuma di opsi TSS-nya aja. Jadi dia masih memiliki muka baru yang ini tuh garang sekali ya untuk sebuah small sedan seperti ini. Jadi bener-bener sporty, dan dia juga banyak aksen hitam glossy yang sebetulnya nggak kelihatan kalau warna mobilnya tuh hitam seperti ini. Jadi di bagian list atas nih, di grill atas itu warnanya hitam gloss, grillnya juga warnanya tuh hitam gloss, dan ada aksen kayak ventilasi gitu untuk memecah angin biar aerodinamikanya lebih baik. Itu juga aksennya tuh hitam gloss nih, yang panel kerucut gitu. Tapi karena mobilnya hitam, jadi emang nggak terlalu kelihatan. Dan untuk lampunya, dia sudah full LED. Jadi dia ada LED DRL berbentuk huruf L seperti itu dengan proyektor LED headlamp untuk lampu utamanya, dan sennya juga sudah LED kekinian. Dan kalau dari luar, bedanya itu cuma di bagian sini ya. Jadi dia ada stereo kamera untuk sistem Toyota Safety Sense-nya. Jadi dia ada kayak semacam kamera untuk memantau kondisi di depan, untuk fungsi auto emergency braking, adaptive cruise control, dan lain-lain. Dan juga untuk lampunya ini, dia sudah ada auto high beam yang nggak ada di G CVT biasa. Lanjut ke samping, velgnya seperti ini. Jadi sama seperti G CVT yang kemarin ya, dia sudah two-tone, dan sekarang dia naik ring ya, jadi 17 inci dengan ban berukuran 205/50 R17. Rem depan belakang disc brake untuk yang tipe G, dan sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill start assist. Di bagian samping sini juga ada emblem dual VVTi. Untuk spionnya juga masih mirip yang lama, atau mungkin kayak Altis yang lama gitu ya, yang kin look pertama, dan ada lampu sen LED di ujungnya. Di bagian sini juga ada kayak sirip pemecah angin, dan ada satu lagi nih di bagian cover spion dalamnya. Untuk di bagian handle, dia warna body dan ada akses keyless entry-nya, tinggal sentuh untuk membuka dan sentuh lagi untuk mengunci. Nah, untuk kuncinya sendiri dia seperti ini. Jadi kuncinya tuh kayak produk-produk DNGA ya, karena emang si Vios ini kan dia sasisnya tuh DNGA, Daihatsu New Global Architecture. Tapi beda sama DNGA kebanyakan kayak Toyota Race, kan dia ada kembaran versi Daihatsu-nya, si Daihatsu Rocky. Kalau si Vios ini, dia DNGA tapi nggak ada kembaran versi Daihatsu-nya. Nah, kuncinya tuh mirip seperti di Race juga. Jadi ada tombol lock di logo Toyotanya, tombol unlock, dan tombol buka bagasi. Lanjut ke sampingnya lagi, dia ada list window berwarna chrome, dan dia juga ada kaca kecil ini ya untuk menambah visibilitas dan untuk menambah kelegaan kabin gitu ya, atau kelapangan kabin, karena ada cahaya lebih banyak lagi yang masuk. Dan untuk bagian belakangnya ini juga ganteng gitu ya, seksi dan melandai, karena yang baru ini kan memang dia tuh lebih panjang dibandingin generasi sebelumnya, dan dia tuh lebih ke arah fastback ya kalau diperhatiin, walaupun dia bagasinya masih bagasi sedan biasa. Dan lampunya ini juga sudah full LED dengan lampu senja LED di bagian atasnya, dan fan-nya itu dia LED sequential. Ada emblem Vios di sebelah kiri, dan ada emblem varian G di sebelah kanan. Di bumper, sensor parkir 4 titik untuk yang tipe G, dan ada aksen ventilasi yang kayak di bumper depan, walaupun yang di belakang ini nggak bolong, dan ada aksen diffuser serta reflektor di bumper bawah. Ada kamera mundur di sini. Untuk di bagian kaca ada defogger belakang, dan ada antena shark fin. Untuk bagasinya kita buka aja, ada switch-nya juga di bagian bawah sini, atau kita bisa buka dari remote. Untuk bagasinya sih ini lega banget sih untuk sebuah Vios, dan yang beda dibandingin generasi sebelumnya, sekarang dia joknya nggak bisa dilipat ya. Jadi ya udah, ruangan bagasinya segini aja. Dan
Paling kalau ada storage itu pun di bawah, dan ini juga udah diisi sama ban serep full size yang pakai velg alloy. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari all new Toyota Vios tipe G CVT TSS ini. Nah, untuk mesinnya dia menggunakan mesin baru ya. Jadi sama-sama 2NR seperti generasi sebelumnya, tapi sekarang 2NR-VE bukan 2NR-FE. Jadi karena dia sasisnya DNGA, makanya dia juga menggunakan mesin dari Daihatsu juga. Dan kapasitasnya 1500 cc 4 silinder naturally aspirated dengan tenaga 107 PS dengan torsi 138 Nm. Untuk transmisinya, untuk yang varian E ada transmisi manual 5 percepatan, tapi untuk semua tipe G dia transmisinya di CVT atau dual mode CVT, semuanya ke roda depan. Untuk ruang mesin juga lumayan rapi karena ada engine cover yang lumayan oke ini dibandingin kayak Veloz contohnya ya, dengan mesin yang sama tapi karena dia ada engine cover kayak jadi lebih mewah gitu. Di bagian kap juga ada peredamnya seperti ini, dan kalau ditutup kayak suaranya lebih padat gitu dibandingin nutup cupnya Veloz gitu ya. Dan sekarang kita lihat ke interiornya. Untuk interior juga dibandingin sama tipe G CVT biasa kemarin, nggak ada perubahan yang gimana-gimana banget ya. Untuk joknya dia lagi disarungin seperti ini, tapi kalau kita lihat sebelah kiri itu dia pinggirannya itu kulit, tapi di bagian tengahnya itu dia fabric dengan motif kotak-kotak gitu ya. Dan untuk pengaturannya masih full manual untuk di sisi pengemudi ini. Head adjuster, recline, dan sliding. Nah, bedanya kalau yang di tipe G CVT TSS ini dia ada side airbags. Jadi untuk airbag dia tuh lebih banyak ya. Total ada 6 titik dibandingin yang non TSS yang cuma 2 titik. Dan langsung kita nyalain aja. Untuk kontaknya di sebelah sini atau engine starter buttonnya, dan karena kita lagi di dalam ruangan jadi kita nggak nyalain mesin ya, kita cukup nyalain ignitionnya aja. Dan kalau kita nyalain tuh dia ada animasi startup di instrument cluster yang oke banget. Oke, ya langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya all new Toyota Vios tipe G CVT TSS, dan langsung kita bahas setirnya ya. Untuk setirnya ini bentuknya serupa dengan Toyota Race ya. Jadi dia punya airbag cover yang bulat dan dia punya pengaturan yang lengkap juga. Dan akhirnya untuk sebuah Vios ya, dia sudah dilengkapi oleh setir teleskopik karena tadinya kan cuma tilt doang ya. Jadi lebih ergonomis lagi. Lingkar setir juga udah dilapis kulit, dan di sebelah kiri ada tombol kursor untuk pengaturan MID, di tengah ada klakson dan airbag pengemudi, dan di sebelah kanan tombolnya jadi lebih ramai ya karena sekarang ada pengaturan cruise control adaptifnya. Jadi kita bisa menjaga jarak antara mobil di depan, dan ada tombol mode, tombol auto telepon, terus ada ganti track, dan ada switch untuk mode berkendara. Kalau ditahan dia jadi eco mode, dan kalau diklik dia jadi power mode. Dan uniknya tuh dia bisa nyala dua-duanya, eco dan power mode ini kayak lucu aja gitu, kayak mau power atau eco, jadi agak membingungkan gitu ya. Dan di belakang setir juga ada pedal shift untuk menaikkan atau menurunkan gigi secara virtual. Di balik setir ada tuas lampu, sudah auto headlamp, terus di sebelah kiri juga ada switch wiper dengan intermittent. Dan instrument clusternya ini modelnya tuh TFT LCD gini ya, dan sebelah kanannya tuh ada layar LCD dot matrix untuk speedometer dan fuel gauge. Dan untuk speedometernya sendiri ini serupa dengan Toyota Race, Toyota Veloz juga, tapi karena di Vios ini dia punya interior yang warna coklat, di instrument cluster ini terutama di bagian tachometernya tuh ada beberapa aksen coklat buat menyelaraskan si dashboard ini ya. Dan MID-nya sih kurang lebih mirip-mirip seperti Race dan Veloz gitu ya. Ada konsumsi BBM instan dan rata-rata, sisa jarak tempuh. Di layar TSS ini juga ada tampilan untuk adaptive cruise controlnya dan jarak antara mobil di depan. Dan ini juga bisa ditahan sebetulnya tombol
untuk mengaktifkan cruise control ini. Jadi dia modelnya tuh cruise control standar yang non adaptif. Jadi kita bisa milih mau adaptif atau enggak. Ada jam analog atau jam digital, layar peringatan, dan di bagian setting ini lengkap sekali ya. Kita bisa atur brightness panel instrumen, terus ada setting tanggal dan jam, setting desain, ada desain 1, desain 2, desain 3, dan desain 4 nya sih ini common dengan Veloz dan Race ya. Jadi yang beda dibandingin kedua mobil itu cuma desain 1 dan desain 2 yang ada tema coklatnya seperti ini. Terus ada display setting kayak lampu eco indikator, average fuel consumption resetnya, mau reset otomatis ketika ngisi bensin atau enggak, ada opening display, ending display, steering angle, adaptive cruise control display, dan drive mode guide. Terus di bagian buzzer ini kayak bunyi-bunyian gitu ya, ada front vehicle departure alert, lane departure warning buzzer volume, dan transactional volume. Jadi bunyi lampu sein itu bisa diatur, bunyi 1, bunyi 2, dan bunyi 3. Ada opening sound volume, adaptive cruise control, vehicle recognition juga bisa dinyalain atau enggak. Terus ada buzzer volume buat blind spot monitoring dan rear cross traffic alert. Ada notification date setting, vehicle setting, front camera ini untuk setting kayak front vehicle departure alert, front vehicle departure alert timingnya. Jadi ketika kita lagi di lampu merah dan kita lagi nggak fokus, terus mobil di depan itu udah maju, dia akan memberitahu kayak peringatan yang nongol di instrumen ya, biar kita nggak diklaksonin sama orang belakang. Ada pre-collision warning timing, lane departure warning timing, dan ada steering assist juga. Jadi setirnya itu bisa di ngenengahin gitu loh untuk biar kita nggak keluar lajur. Ini untuk setting blind spot monitoring dan rear cross traffic alertnya. Dan indikator yang di spion itu juga bisa ditampilin brightnessnya ya. Ini yang paling redup dan ini yang paling terang. Bedanya sih nggak seberapa. Setting door lock ini untuk auto door locknya mau ngikut kecepatan atau ketika kita masuk D itu bisa langsung kunci, dan begitu pula untuk ngebukanya, mau masuk P dia ngebuka atau ketika matiin ignition dia baru ngebuka. Dan bunyi answer back volume-nya juga bisa diatur volumenya. Ada answer back signal, welcome door unlock, terus ada wiper ini untuk intermittent timernya bisa diatur by speed juga. Jadi makin kenceng kita berkendara makin kenceng juga di nyapunya. Triputar signal dinyalain, dan ada welcome home lamp juga. Maintenance setting ini kayak lebih ke pengingat ganti oli, reset setting, dan buat ganti bahasa yang lumayan banyak ini. Ya jadi lumayan lengkap ya instrumen cluster dari si all new Toyota Vios ini. Lanjut ke sebelah kanan. Di bagian sini ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup, dan ada panel coklat soft touch seperti ini dengan jahitan warna putih. Dan dia juga ada cup holder yang tersembunyi seperti ini. Ini modelnya cakep banget sih ya. Dan di bagian bawah juga ada tombol-tombol yang lebih rame dibandingin tipe G CVT biasa ya. Jadi ada tombol untuk mematikan auto emergency brakingnya, dan kalau diklik itu dia bisa mematikan lane departure warningnya ya. Jadi kita bisa atur. Dan ada stability control, sensor parkir, ada headlamp leveling untuk ngatur ketinggian lampu depan, dan ada auto high beam yang ini nggak ada di Veloz ya. Dan di bagian bawah juga ada laci kecil, ada tuas pembuka kap mesin di sini. Untuk pedal dia masih model gantung, dan ada footrest di sebelah kiri. Untuk di bagian door trim ini plastik keras, tapi untuk di bagian armrest dia panel kulit berwarna coklat seperti di door trim ya, atau di dashboard. Dan ada handle warna silver seperti ini. Tombol jendela standar aja, auto up down di sisi pengemudi dengan anti pinch, dan ada window lock juga. Ada tombol central locknya, auto folding mirror bisa di set ke auto atau ngelipat biasa, dan untuk ngatur kacanya di sini. Di bagian bawah ada door pocket sama cup holder, speaker, dan untuk tweeternya ada di pojokan pilar ya. Dan ada emboss SRS airbag untuk yang trim TSS ini. Untuk di bagian sun visor dia ada cerminnya tapi nggak ada lampu. Spion tengahnya manual dimming. Di bagian sini ada lampu baca atau lampu yang bisa ngikut pintu gitu.
Dan ada sun visor sebelah kiri yang uniknya dia nggak ada kacanya ya, malah yang ada tuh cuma di sebelah kanan doang. Ada grab handle di sebelah kiri, seatbelt nggak bisa diatur naik turun, tapi headrest bisa diatur naik turun. Head unitnya dia berukuran 9 inci dan dia modelnya tuh floating ala-ala ya, padahal dia ada tabungnya lagi di belakang. Dan ini head unitnya tuh mirip seperti head unit Kijang Innova Zenix yang tipe G ya. Jadi ini kayak Kenwood atau JVC base yang udah di rebrand oleh Toyota, dan inputnya lumayan lengkap, ada radio, Bluetooth, ada Android Auto dan Apple CarPlay yang dua-duanya wireless, dan ada tampilan ini yang cukup unik untuk sebuah sedan. Jadi ada kayak additional gauges buat kompas, pitch, altimeter, roll, audio yang diputar, dan jam analog. Jadi cukup unik ya. Dan dia juga ada settingan yang lengkap nih buat audionya, dan karena ini Kenwood atau JVC base, jadi settingan audionya nggak perlu diragukan lagi. Dan ini juga ada prepaid card buat ngecek saldo uang elektronik ya, bisa pakai Mandiri Money atau BCA Flash. Dan kalau kita masuk gigi mundur juga ada sensor parkir seperti ini dengan kamera mundur yang ya nggak begitu jernih sih, tapi yang penting ada lah ya. Lanjut ke bagian bawahnya lagi, di dashboard ini juga banyak soft touch yang memanjang sampai sebelah kiri sana ya. Dan kita dapatnya dashboard yang warna coklat gini, kita nggak dapet dashboard yang berwarna merah marun ala-ala Mazda seperti Yaris Active yang di Thailand, tapi ya udahlah. Dan di bagian bawah soft touch itu ada list warna silver seperti ini. Di tengah dashboard ada ventilasi AC, ada tombol hazard juga, dan untuk pengaturan AC-nya dia seperti Veloz tapi lebih lengkap sedikit ya, karena dia sudah auto climate control dengan suhu paling panas 28 derajat, paling dinginnya di 17,5 derajat. Tapi yang nggak ada di Veloz itu arah AC buat ke kaki ya, walaupun dia nggak ada di fogger depan juga, tapi ada di fogger belakang. Ada sirkulasi udara, mode AC, dan di sebelah kiri sini untuk ngatur fan speednya. Di bagian bawah ada laci kecil buat naruh barang, ada power outlet 12 volt, dan dia juga ada ionizer untuk membersihkan udara di dalam kabin. Ada indikator seatbelt untuk semua penumpang. Di belakangnya ada tuas transmisi yang dia modelnya sekarang lurus seperti ini aja ya, dia menggunakan transmisi di CVT sama seperti Veloz, dan ada mode sport, dan ada manual mode juga, ke depan naik gigi, ke belakang turun gigi. Di belakangnya ada electronic parking brake yang tinggal injak rem dan tekan ke dalam untuk melepas, dan untuk mengaktifkannya tinggal tarik ke atas saja. Dia juga ada brake hold. Terus di belakangnya ada armrest yang lumayan panjang dengan tempat penyimpanan yang agak dangkal ya. Di bagian glove box belum soft opening, ukurannya lumayan besar, dan ada airbag untuk penumpang depan juga. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari all new Toyota Vios tipe G CVT TSS ini. Jadi sekarang kita matikan dan kita cek ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Toyota Vios tipe G CVT TSS ini. Nah, untuk di belakang sih ini lebih lega dibandingin generasi sebelumnya, karena dia memiliki wheelbase yang lebih panjang, otomatis legroomnya juga lebih bertambah. Dan ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm. Di sini masih ada 3 jari, dan dia juga ada seat back pocket di belakang jok depan. Ada ventilasi AC juga, ini pertama kalinya di sebuah Vios ya, ada ventilasi AC buat penumpang belakang yang bisa dibuka tutup juga. Di bagian bawahnya ada power outlet USB konvensional 2,1 ampere, ada 2 buah. Masih ada gundukan kecil untuk knalpot. Dan untuk headroom, kalau misalnya gue duduk tegak, ini ternyata udah mentok ya. Jadi atapnya tuh sedikit lebih sempit dibandingin yang lama, karena kan dia atapnya lebih melandai ya. Jadi untuk orang 170 cm seperti gue ini udah kena plafon. Tapi kalau misalnya duduk agak males, ini masih ada 2 jari atau 1 jari setengah lah untuk di belakang sini. Dan dia juga sebetulnya tuh kayak ada cekungannya gitu, walaupun nggak banyak, tapi ya begitulah. Lanjut ke belakang lagi, joknya juga sama seperti jok depannya, dia pinggirannya kulit, tapi di tengahnya tuh dia fabric kotak-kotak seperti ini dengan seatbelt 3 titik, dan ada ISOFIX point buat kursi bayi.
headrest dia adjustable yang di bagian tengahnya doang, tapi untuk yang di sebelah kiri dan kanan itu dia fix yang tingginya juga pas, jadi walaupun dia nggak adjustable tapi tetap bisa menopang kepala dengan baik. Untuk di bagian door trim sama seperti di depan, di atasnya plastik rust tapi di bagian armrest ini empuk dengan aksen piano black di sekitar power window. Ada cup holder juga di sini, ada door pocket dan ada speaker di bagian bawah. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin dari all new Toyota Vios tipe G CVT TSS ini. Yuk sekarang kita keluar aja. Oke, jadi cukup segitu dulu untuk review dari all new Toyota Vios tipe G CVT TSS ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau dalam penyampaian review. Dan untuk kontak person dari Plaza Toyota Gading Serpong ini bisa langsung lihat di description di bagian bawah aja. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa.